Oke, jadi sebenarnya tuh ada nggak sih Pak tanda-tandanya kalau kita tuh lagi berhadapan sama si toxic people ini? Oke, berdasarkan pengalaman saya dan pendapat saya pribadi, ketika kita berhadapan dengan toxic people itu, yang paling kentara adalah kita merasa lelah ketika bicara dengan dia. Kita merasa takut atau enggan berbicara dengan dia, Oke. karena apa namanya, mereka tuh pasti akan menemukan cara bagaimana menyalahkan kita, Oke. bagaimana membuat kita itu tidak Jadi ini ya berdaya, Pak, jadi ya, jadi ngerasa nggak berdaya itu nggak tadi ya. berdaya, Oke. lalu apa namanya, dan membesarkan masalah yang kecil gitu. Oh, Karena oke oke. mereka balik lagi, mereka sangat ingin sekali disanjung. Jadi kayak masalah kecil tuh dibesar-besarin sama dia, jadinya Benar, tuh kayak ada konflik banget ya di hidup kita. benar. Dan si si subjek yang ingin berbicara ke toxic people ini itu merasa enggan berbicara dengannya, merasa enggan untuk bertemu dengannya, gitu. Pokoknya kalau kita sudah malas gitulah, malas berbicara dengan orang yang biasa kita temui sehari-hari di tempat kerja khususnya, mungkin saja orang itu toxic people, dan Anda juga Anda juga sebagai orang yang berhadapan dengan toxic people tersebut, ya, harus tebal muka, Oke. dan kalau dia bicara atau menyalahkan Anda, ya dengarkan saja dari kuping kanan keluar kuping Iya, kiri. betul betul Itu betul. jangan 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 larut dengan Oke. permainan mereka. Jadi kalau misalnya dia cari-cari kesalahan kita nih, kita tuh harus apa? Kalau dia mencari kesalahan kita, ya kita juga punya pembelaan sendiri. Kita sudah punya amunisi dalam dalam tanda kutip. Bagaimana caranya kita dealing itu berhadapan dengan orang-orang tersebut, agar kita memiliki bantahan dengan apa yang mereka tuduhkan kepada kita, gitu. Biasanya orang toxic atau toxic people, ketika kita bantah, mereka akan ciut nyalinya. Jadi kita sebagai subjek, sebagai person yang berhadapan dengan toxic people, sebisa mungkin jangan mengikuti permainan mereka. Oke. Lalu dan jangan biarkan dia mengontrol hidup kita, karena terlalu banyak urusan yang kita punya Iya, iya. daripada menghadapi mereka, Benar. daripada menghadapi orang toksik tersebut. Oke, jadi sekarang kita masuk ke gimana sih cara ngerespon si toxic people ini. Oke, untuk merespon orang toxic atau toxic people ini, eh, seperti yang saya katakan barusan, kalau bisa kita jangan mengikuti permainan mereka, jangan mengikuti alur mereka, karena sekalinya kita dibawa, kita akan merasa bersalah lah, merasa tidak ada harga dirinya, karena itu yang mereka inginkan. Mereka senang melihat kita tidak berdaya, mereka senang melihat kita tidak tidak berharga gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya berhadapan dengan HRD ini masih orang yang sama. Dia ini sering sekali play victim dalam artian padahal dia yang salah, tapi tetap saya yang disalahkan. Oh, jadi kayak memutarbalikkan fakta gitu ya, Pak ya? Benar, memutarbalikkan fakta. Jadi pada waktu itu saya hanya diam saja. Kenapa saya diam? Karena bisa dibilang dia itu atasan saya, dan dia ini sangat sering sekali play victim, dalam artian tidak mau mengakui kesalahannya dia selalu menyalahkan orang lain, dan ini yang membuat kita atau saya pribadi itu menjadi jengah dengan sikap dia. Makanya setiap kali saya berbicara dengan dia selalu memiliki bantahan, selalu tunjukkan
tunjukkan ketidaksukaan kita kepada orang tersebut. Jika sebelumnya kita selalu terbawa dengan permainan mereka, coba sekali-sekali kita tunjukkan kalau kita memang tidak suka dengan orang tersebut. Karena mereka itu sangat tidak bisa mendengar atau melihat orang lain tidak suka dengannya. Tunjukkan pada dia kalau kita tidak suka. Caranya bisa bermacam-macam. Sepengalaman saya mendiamkan orang ini. Saya berbicara seperlunya, dan saya hanya berhadapan dengan dia soal data, dan saya tidak membuka lembaran pribadi saya ke orang ini. Iya sih Pak, sama aku juga kalau ada orang yang toksik kayak gitu sih aku juga sama melakukan hal yang sama, kayak ngomong seperlunya aja gitu loh. Maksudnya ya kayak kita ngomong sebatas kerjaan aja, nggak lebih dari itu. Oke, jadi ya benar, sama dengan pengalaman Mbak Resa ya. Saya juga membatasi berhubungan dengan orang tersebut. Meskipun dia adalah atasan saya membatasi hubungan saya dengan dia hanya sebatas pekerjaan. Saya tidak banyak berbicara di luar pekerjaan kepada dia, dan dampaknya pun saya rasakan. Saya merasa tidak lagi lelah lah berbicara dengan betul, dia. betul. Saya juga merasa cukup, ini adalah pekerjaan, dan kalau saya bicara dengan kamu soal pekerjaan tidak lebih dari itu. Iya, jadi kayak fokus ke kerjaan aja ya kita bahasnya ya. Benar, kita jadi fokus ke pekerjaan. Jadi itu membuat saya bekerja secara maksimal, meskipun ujung-ujungnya saya resign karena orang tersebut sangat mengatur sekali. Orang tersebut sangat sangat ingin dijilat lah istilahnya, yang membuat saya jengah dengan sikapnya.